Breakfast. Selamat pagi, Kanda. Kali ini bersama kami dalam segmen khusus Power Breakfast pendengar setiap hari Senin ya. Kami akan ajak Anda kali ini untuk bisa bertemu dengan narasumber kami adalah seorang pegiat pelindungan data pribadi dan literasi digital yang sering menjadi pembicara di berbagai forum tentang dunia digital Indonesia. Seperti apa sebenarnya kesibukan dan juga tentunya biasa ya aktivitas pagi, sarapan, olahraga dan sebagainya. Dari narasumber kami ini, kami ajak Anda bertemu dengan Direktur Eksekutif SSI. Siber Sehat Indonesia. Ada Mas Ibnu Dwi Cahya. Selamat pagi, Mas Ibnu. Selamat pagi Mas Asrofi dan para pendengar El Sinta di seluruh tanah air. Mudik nggak ya tahun ini ya? Saya masih di Semarang ini, masih mudik. Aduh, orang Semarang lagi mudik nih. Gimana rasanya berlebaran di Semarang, Mas Ibnu? Alhamdulillah waktu berangkat nggak macet. Ya, kemarin sempat ke Boyolali hari Sabtu. Waktu pulang luar biasa, Boyolali Semarang 5 jam macet. Wow. Berarti lintas non-tol tuh ya, atau masuk jalur tol dari Boyolali? Dari Boyolali lewat tol keluar di Tingkir ya, di Ah, tengah Salatiga Kabupaten Semarang. Semarang. Jadi masuk tol Tingkir ya, Salatiga nanti ke arah Semarangnya. Nah, kalau kita ngomongin soal pagi-pagi pasti paling enak ya kalau ngomongin soal makanan dulu nih. Di Semarang kayaknya kalau sarapan masih agak beda ketika kembali ke Jakarta ya. Mas Ibnu, Ya. sarapannya apa Mas Ibnu? Kalau di Semarang ya kita makannya soto. Ya kan Wow, di Semarang kan. pagi-pagi soto. Iya, soto. Kalau di Semarang sarapan itu soto, kebanyakan ya. Nah, Kita cari kuliner itu yang kan beda. Kalau di Jakarta ada yang udah mie ayam apa ah, ah, uduk. Kalau di Semarang bubur soto. ayam gitu ya Ya, kalau bubur Jakarta. ayam. Kalau di Semarang soto, banyak Soto. soto yang udah Padahal buka enak kan jam soto 5. kan siang-siang tuh Mas Ibnu karena berkuah segar gitu. Nah, kalau di Semarang soto ini kebanyakan mangkoknya kecil. Oh iya, soto Semarang kecil-kecil tuh Ya, dicampur sama nasi mangkoknya gitu ya. kecil gitu. Jadi sekali makan ya 2 mangkok lah. Nah itu nggak enaknya makan soto di Semarang itu kayak di prank gitu ya. Kita beli satu porsi kok nggak kenyang gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi ya, apa sih yang paling dilakukan? Apalagi pasca Ramadan pasti beda ya aktivitas Ramadan sama pasca Ramadan. Kalau Ramadan kan kita sahur ya subuh, habis itu kan ya kadang kalau memang nggak ada agenda, nggak ada apa-apa, ya kita istirahat lagi gitu. Ah, Kan kalau memang sudah ada agenda ya kita baca email ya, baca WhatsApp juga, sama kita baca berita. Ya kita baca berita, termasuk dengerin radio. ah, update-update kerjaan, update-update info gitu ya pagi-pagi. Ya update-update kan biasanya ya kalau teman-teman media kan biasanya memang pagi-pagi itu banyak sekali berita-berita baru ya. Apalagi selama puasa kemarin banyak update beritanya waktu sahur gitu. Jadi kita Iya. perlu perlu update lah kalau tiap pagi ya, kontak sama teman-teman ya, perkembangan berbagai kerjaan, berbagai project seperti itu. Nah, berarti sekarang sudah kembali ke aktivitas normal dok, seperti biasanya ketika di luar Ramadan. Belum ini. Ya kemungkinan beraktivitas normalnya nanti Senin depan lah tanggal 22 ya. Jadi kalau pekan-pekan ini sepertinya masih pada sibuk untuk kembali ke rumah masing-masing. Ya, saya Nah, juga nanti Rebo kemungkinan pulang ke Jakarta. wah enak Nah, tuh, jadi sudah nggak macet. ya nggak tahu juga ini. Semoga aja udah nggak macet gitu. Amin, amin, amin. Tapi kalau misalnya sudah kembali ke normal sih, apa sih yang jadi aktivitas normal pagi? Karena setiap orang kan punya ritme berbeda gitu ya. Kalau sudah normal biasa, jadwal yang daily rutin gitu, apa sih yang pagi-pagi dilakukan biasanya, Mas Ibnu? Ya, mungkin karena saya bukan pegawai ya, jadi saya pagi-pagi nganter anak sekolah dulu itu jam Oh, setengah enaknya 9. gitu ya, nggak usah sampai buru-buru ke kantor gitu. Iya, jadi kita nganter anak dulu ya. Terus sarapannya habis ngantar anak sekolah karena kebetulan sekolahnya di sekolah yang sama. Saya punya 2 anak laki-laki, jadi ya Ah, sekali antar aja. Jadi habis itu ya kita sarapan, ya mandi, cek-cek kerjaan lagi kayak gitu. Termasuk tadi ngecek-ngecek pemberitaan, ya. apakah ada kasus-kasus terkait kehidupan digital ya, Ah, apakah ada serangan cyber, apalagi ya beberapa bulan terakhir ini kan kondisi global menghangat ya. betul, Yang apalagi ada isu baru gitu ya, baru saja ya, ya dari Iran ya. perang perang Iran Israel. Jadi ya kita pasti akan mantau media sosial lebih 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 intens lagi. Mana saja berita hoax, mana saja berita yang valid, mana saja gerakan-gerakan di dunia maya ini yang mungkin akan membawa efek yang cukup besar bagi netizen maupun bagi pemerintah di Indonesia. Jadi ya kita pantau saja seperti itu. Ya ini bahkan ini belum pulang pun kita sudah Ah, sudah sudah mantap-mantap melihat ini sosmed.
Iya, seharian ini luar biasa dari kemarin pemberitaan full Iran Israel. Betul. Ada banyak juga mulai berita-berita hoax seperti itu ya kita pantau saja seperti itu. Nanti saya mau dalami itu ya, karena ini jadi current situation yang jadi perhatian publik seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia saja. Tapi kalau kita berbicara mengenai sosial media kan seru ya, kalau kita kemarin scrolling selama periode Ramadan, apalagi pasca Lebaran gitu ya, kayak adem gitu sosial media di Indonesia. Betul nggak sih sebenarnya Mas Ibnu melihatnya? Adem ya karena sebenarnya nggak adem-adem banget karena masih ada urusan pemilu kan. Cuman ya ini timbal balik juga saling melengkapi lah. Pemilu jadi agak adem karena prosesnya juga penghitungan suaranya dan sidang MK-nya juga selama bulan Ramadan ya mungkin banyak juga pihak yang menahan diri untuk tidak bereskalasi lebih lebih panas lebih tinggi. Lalu juga teman-teman juga di media sosial saya lihat mereka berkolaborasi juga teman-teman Muslim dan non Muslim ya Ya, indah dengan gitu ya beberapa kalau melihat konten. tahun ini gitu ya buat Ya suasana Ramadan ini. war takjil itu kan cukup cukup lucu ya di TikTok, di Instagram itu cukup rame meskipun ada beberapa orang yang kegocek gitu jadi menganggap itu sesuatu hal yang Hal yang serius. beneran gitu ya, serius. Ada itu main-main aja kayak gitu loh, Iya, cuman ikut meramaikan aja. Dan itu ya membuat Ramadan kemarin itu memang jadi Ramadan yang cukup berbeda karena ada pilpresnya, ada pemilunya, lalu juga dengan suasana apa Ramadan iya, yang mungkin juga itu hangatnya juga karena tadi ada kolaborasi teman-teman Muslim sama non-Muslim, tapi juga ada tadi isu yang peperangan Palestina Israel sejak bulan Oktober kan juga masih selama betul, kita bulan Ramadan juga juga masih sehingga isunya juga masih masih terbawa dan eskalasinya sekarang juga semakin meningkat. Tetapi secara umum ya Ramadan kemarin itu bisa dibilang memang tidak ada isu yang memecah belah itu nggak ada lah. Di media sosial betul. relatif Justru relatif malah aman. isu toleransi ya yang mengemuka ya dari seluruh umat ya, bukan hanya umat Islam saja, tapi juga non-Muslim juga Ya, mengeluarkan semangat toleransi yang sama ya. Betapa ya indah itu suasananya sosial media kita. dinikmati oleh semua kalangan, semua pihak seperti itu. Betul. Ramadan kali ini berbeda gitu ya. Kita saingan untuk toleransi. Nah, itu bagus tuh, saingannya toleransi. Tapi konten mudik juga seru banget tuh kalau kita melihat apa yang terjadi di media sosial ya. Seseru itukah konten mudik untuk bisa dibagikan ke publik sebenarnya? Jadi kalau kita lihat sebelum kita bicara konten mudik, ini kan Ya, kalau di media sosial ini kan ada beberapa konten yang naik persis sebelum Lebaran. Misalnya ada yang salah satu pegawai Pertamina betul. ya, Nah, yang parkir meludah itu ya. mobil di tengah jalan lalu diingetin kok malah marah-marah akhirnya viral. Itu Nah, cukup menyita perhatian publik bahkan sampai sekarang. nah, Awal 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 Lebaran lah itu masih betul. sangat viral. Lalu diteruskan oleh berbagai ya kita turut berduka cita ya saat memang ada korban mudik ya di tol 58 lalu ada di Paul tol Batang ya. ya tol Kendal Batang itu juga ada yang meninggal 7 orang ya kita cukup itu menjadi perhatian publik juga kalau kami lihat dua dua peristiwa tersebut yang selama Lebaran itu menjadi concern dari para pemudik ya jadi mereka akan cukup hati-hati dan kebetulan waktu saya pulang ke Semarang hari Selasa pekan lalu jalan lancar saya jalan 6 jam Nah, mobil berempat ya sudah dapat rest area 1 kali 6 jam sebenarnya bisa 5 jam itu kalau ngebut tetapi sepanjang jalan tuh hujan lah hujan tuh saya bener-bener nggak berani lah paling ya. 80 100 80 100 kecepatannya lah ternyata di belakang saya ya itu beberapa kalau saya lihat di media sosial ya di Cipali di Cikampek itu beberapa saat hujan itu ternyata ada yang kena aquaplaning seperti itu. Nah, Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga dari masyarakat nanti ini di arus di arus balik. Meskipun udah beberapa hari terakhir ini nggak ada hujan deras banget ya nggak ada. ya. Tuh ya kita Tapi at harap least semuanya berjalan dengan lancar ya, meskipun ada beberapa ya kejadian ada yang beberapa. sempat membuat kita sedih juga ya, tapi semuanya Betul. berjalan dengan lancar. Tapi kalau di sosmed kenapa jadi banyak sekali konten-konten yang bikin kita sedih gitu ya, seperti misalnya orang yang mudik sudah lama sekali akhirnya bisa mudik seperti itu, dan itu juga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Ternyata katanya kebarbaran sosmed kita tidak tergambarkan dengan apa yang kita lihat konten-konten selama bulan Ramadan dan juga konten-konten Lebaran ya Mas Ibnu. Ya itu namanya Hangat-hangat itu berkah. kontennya. Itu berkah Idul Fitri jadi mungkin ya. Jadi orang juga ya sisi sisi apa namanya
sisi apa ya, sisi cengengnya kita itu Iya betul. saat melihat Melo-melonya kejadian kita tuh itu. keluar gitu ya. Ya, ada misalnya ya, teman-teman media, saya lihat waktu itu di media televisi nasional ada yang ditelepon ibunya misalnya ya, meskipun Betul. konten tahun lalu ya kayaknya kalau Ada nggak yang salah. lagi laporan biasa tapi Lagi dengar laporan takbir ditelepon nangis gitu ibunya, ya. ya Betul. langsung nangis. Ada juga itu mbak-mbak yang dia sedang melaporkan orang mudik, dia terharu, mungkin dia ingat keluarganya nih, orang-orang pada Betul. mudik, kok saya nggak mudik Padahal hanya gitu. dengar takbiran saja langsung nangis gitu ya Ya, ini saya reporternya. juga nggak tahu nih Mas Asrof ini sedang Kebetulan mudik apa enggak ini. sudah 12 tahun jadi kayak mati rasa gitu ya. Oh, Setiap dirasa. kali lebaran nggak pulang ya. Ini sekaligus curhat nih ke bos saya ini. Nah, ngomongin soal konten-konten yang luar biasa ini, tapi juga ada beberapa konten yang notabene nggak enak itu dilihat. Apa saja yang pasti jadi catatannya, terutama ketidaktahuan masyarakat tentang batasan menyebarkan sesuatu, baik informasi pribadi ataupun juga hal-hal yang sebaiknya tidak disampaikan ke depan publik. Misalnya, kejadian beberapa hari ini nih, ada konten anak orang yang misalnya melakukan kekerasan ke binatang dan sebagainya. Masih banyak ternyata yang seperti itu, tuh, Mas Ibnu. Ya, jadi konten-konten yang sifatnya usil atau merekam privasi orang ya, itu memang ya masih ada, dan ada beberapa yang viral ya, terutama ya ada orang lagi duduk atau lagi ngapain, mungkin dikira Ya, cakep atau ganteng terus dia ambil fotonya atau videoin ya videonya tanpa konsen gitu ya. ya tanpa konsen ya, itu kan juga ada kaitannya dengan undang-undang perlindungan data pribadi kayak gitu lah. Itu kan juga ada yang beberapa viral, meskipun viralitasnya itu tidak membuat apa ya, mengganggu mengganggu secara masif ya, Ya. apa perayaan Idul Fitri netizen gitu di tanah air ya. Tapi Malah tetap masih ada catatan kan. Misalnya hari kemarin tuh, Mas Ibnu, ada sebuah konten di TikTok gitu ya. Prank diduga adalah orang Bekasi membuat prank ke ojol dengan cara seolah-olah kemudian meminta atau mau mengambil motor dari si ojol tadi. Kemudian ketika dia minta tolong ke satpam di dekat lokasi, justru malah dia balik menuduh bahwa si ojol tadi adalah begal. Nah, yang ini jadi perhatian publik nih. Ini baru kemarin agak rame di TikTok ini. Yang kayak gini masih banyak ternyata yang nggak tahu batasan sejauh mana kita harus bersikap ya, di sosial media, Mas Ibnu. iya banyak sekali. Jadi yang ya dia pengen nyari apa namanya viewer kan. Iya. Dengan harapan kalau viewernya banyak dia bisa dapat endorsan iklan kayak gitu. Dan cara-cara seperti itu banyak dan ini kebetulan aja viral. Ah, Bahkan kemarin juga ada konten, ya kalau ini bukan bukan orang yang buat. Setelah sholat Id ada apa remaja gitu naruh mercon oh iya, Tugu ya di ada Tugu tulisan ya, seperti itu. sampai Mm-mm. tulisannya pecah ya di salah satu kota kabupaten di Indonesia, terpantau oleh CCTV. Ini kan juga juga sangat 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 viral. Jadi sebenarnya eh, kejadian ataupun konten negatif itu banyak ya, banyak. Tetapi alhamdulillahnya ya itu tidak menjadi perhatian utama netizen, sehingga konten-konten yang positif itu jauh lebih mendapat perhatian. Betul. Bahkan ya mungkin ini salah satu artis ya, komika itu kan meninggal tuh Hamin satu apa, Hamin satu Lebaran ya, Babe Cabita. Itu menjadi salah satu konten yang paling banyak dibicarakan di Nah, media sosial dan sifatnya positif, karena ya, yang pada posting tuh melihat oh Babe Cabita ini orang yang baik ya. ya, Bahkan ada salah satu eh, toko baju mengaku ya beberapa kali diorder Babe Cabita untuk untuk manti asuhan gitu ya. panti Hmm, asuhan. Ini kan konten yang bagus. betul. Artinya ada seseorang yang meninggal, lalu beramai-ramai orang itu baik yang dikenal atau nggak dikenal itu memposting Hal yang eh, indah-indah gitu ya, betul. yang indah-indah terkait almarhum seperti itu. Dan ini kan Artinya sosmed kita masih cukup sehat kan kalau kita ngelihat dominasi konten-konten yang viral pada dewasa ini misalnya di periode Ramadan dan juga pasca Lebaran ini. alhamdulillah masih sehat karena nggak ada common enemy ya buat Indonesia. Misalnya kalau kita kan, kalau kita lagi lawan bola sama Vietnam ya, kalau itu Ya. netizen itu udah Nah, ini nih ada bentar perang lagi tanggal komen. 15. Hari ini, ntar malam, ini kebetulan ya akan ada bola nih untuk seri Iya, nanti malam perdana. lawan Qatar ya. Ya, betul. Apakah akan berubah nanti? Kira-kira nih, ombak soal sosmed jadi ke arah bola nanti. Ya kita harapannya timnas mendapatkan hasil yang baik ya, dan seluruh pemain juga bermain baik ya, jangan Ah, sampai ada yang blunder ya, takutnya kalau ada yang blunder kan nanti jadi ah. makanannya netizen seperti itu ya. Misalnya ada beberapa orang tertentu gitu ya. M. Tahir kemarin jadi rujakan dari Oh ya. netizen karena ngomong tertentu. Yang kayak gitu kenapa sering terjadi gitu ya?
Jadi begini, dalam hal ini kan ya kebetulan timnasnya yang saat ini diasuh oleh Sintayong ini kan progresnya bagus. Ya, Saat progresnya bagus terus ada pihak yang nyinyir seperti itu ya langsung mendapatkan apa di namanya counter sama netizen. ya Tapi kan langsung budaya dihujat sama untuk bisa netizen. menghormati pendapat orang lain kan seharusnya dikembangkan juga di sosial media. Apakah tidak boleh kemudian yang bersangkutan tidak setuju dengan caranya STY? Itu kan hal yang biasa. Nah, sebenarnya sah-sah aja pendapat apapun, tetapi kan kita nggak bisa mengontrol jarinya netizen. Ya, Oh, jadi kita nggak bisa mengontrol jarinya netizen, sehingga ya suka-sukanya netizen mereka mau komen apa seperti itu. Ya, dan ya dan itulah dunia media sosial. ya. Kalau kita mau melakukan perbaikan itu, perbaikannya harus lakukan fundamental. Artinya sejak dini harus ada pendidikan apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia maya, di media sosial. Tapi kan kurikulum tentang internet, keamanan cyber, media sosial kan nggak Belum ada di. ada. Iya. Jadi ya kita masuk ke media sosial, anak SD, SMP, SMA masuk ke media sosial ya, yaudah suka-suka mereka. Kalau mereka menemukan hal baik jadi baik, kalau mereka menemukan hal buruk ya jadi buruk seperti itu. Nah, ngomongin soal yang impact-nya jadi baik ya, dari negatif ke impact-nya jadi baik. Ngomongin soal oknum pegawai Pertamina kemarin tuh yang viral sekali. Ada cancel culture tidak yang bisa kita lihat dari apa yang di-highlight oleh masyarakat di sosmed? Cancel culture-nya banyak ya dari banyak sudut pandang. Apalagi ini menjadi sangat ramai karena kita kalau lihat yang bersangkutan ini pegawai Pertamina. Lalu Ya, juga sebelumnya ada kasus apa korupsi timah itu kan juga melibatkan salah satu betul. BUMN sehingga ini membuat banyak kalau saya lihat komen konten Sampai yang IG dari artis tadi tuh hilang loh sekarang. iya. Jadi kalau itu melihat jadi banyak yang menghujat pribadi tapi juga ternyata kita lihat banyak yang menghujat dari sisi organisasinya juga Betul. dibandingkan kasus-kasus BUMN yang lain seperti itu. Nah, sebelumnya kan masalahnya juga juga viral ada BUMN karya yang belum membayar apa membayar subkontraktornya dan itu ada aja yang mengait-ngaitkan seperti itu. Netizen kan kreatif aja dia ngambil Betul. sudut pandang yang lain dan Tapi yang kita heran, netizen kita begitu pintar gitu ya, ketika hanya melihat foto, sebuah video saja langsung bisa ngorek info pribadinya. Tapi itu kan agak-agak riskan gitu ya, mengumbar informasi publik, informasi pribadi di depan publik itu. Oke, jadi kalau terkait ini sebenarnya ada batasannya di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tapi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan baru baru bisa dipakai 17 Oktober 2024, jadi masih ada Ah, beberapa bulan lagi. Memang mengumbar data pribadi itu nanti ya dilarang, misalnya kayak kita posting KTP-nya orang segala macam secara lengkap ya, nah itu bisa bisa kena pasal itu ya, seperti kasusnya dulu ada beberapa lah public figure. Nah, cuman kemarin itu yang paling banyak di-share oleh netizen itu hanya akun media sosial si pelaku, ya. Jadi kalau cuman akun media sosial sih itu secara undang-undang tapi itu bahkan sampai status hutang juga dibeberkan ke publik loh. bagaimana? Status hutang saja kita Nah, bisa itu. baca itu. Nah, itu nanti bisa jadi kasus hukum sebenarnya. Ya, sama kayak dulu Denny Siregar di di apa waktu dia kena doxing yang di apa alamatnya lah di Surabaya segala macam Ya. akhirnya nomor HP-nya. Akhirnya dia melakukan apa tindakan hukum itu bisa. Jadi kalau kita lihat ini utangnya ini dia utang di mana gitu. Bukan saya membela enggak, cuman Ya. kita itu nggak suka sama orang itu ada batasannya. Ya udah kalau Ada kita batasan yang boleh kita bagi dan tidak ya gitu ya, apalagi udah kita soal misalnya kita share aja akun media ya, sosialnya gitu. Ya udah cukup. Jangan kita share apa namanya hal misalnya foto pribadi, privat anaknya, ya. alamatnya kayak gitu. Udah cukup akun media sosialnya jangan 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 berlebihan kayak gitu. Kalau kita sampai berlebihan itu ada potensi ya nanti bisa kena undang-undang PDP nanti kalau sudah berlaku. Sebenarnya kalau kita eh, melakukan apa postingan apa informasi pribadi berlebihan pun kita bisa kena undang-undang kependudukan juga gitu loh. Nggak hanya undang-undang PDP, ada juga undang-undang ITE. Jadi kita Nah, harus nah. harus harus hati-hati. Masalahnya masyarakat nggak tahu karena nggak ada pendidikan dari negara. Nanti habis ini saya mau fokus soal isu terkini ya, current situation seluruh dunia kayaknya soal sosmed sekarang lagi fokus ke serangan Iran kepada Israel. Tapi kami mohon waktu kita break ya, sejenak saja. Segera kami kembali, kita kembali dalam Power Breakfast. Power Breakfast.
Aduh, emang ya, kalau udah umur tuh bawaannya jadi gampang capek aja. Oh, lu hebat sih, masih kelihatan seger aja. Bisa aja loh. Gue belum setengah perjalanan aja udah lemes. Nah, dulu gue juga sering kayak gitu tuh. Pas gue tanya ke dokter, ternyata itu karena kurang mineral tahu. Kurang mineral. Emang bisa gitu? Iya, tanpa kita sadarin, mineral dalam tubuh kita itu bisa hilang loh. Apalagi pas perjalanan jauh kayak gini nih. Makanya, supaya badan gue enteng dan tetap bugar, gue tuh selalu rutin minum le mineral. Harus le mineral. Emang apa bedanya sama yang lain? Jelas beda lah. Soalnya cuma le mineral yang ada kandungan mineral esensialnya. Nih, lihat nih buktinya. Le mineral satu-satunya yang nyantumin kandungan mineral di label kemasannya. Iya ya bener, ada kandungan mineralnya. Nih, cobain dulu. Emang beda ya segernya. Bener kan? Le mineral yang paling cocok buat nemenin perjalanan mudik kita. Badan bugar, mudik lancar. Le mineral, kebaikan mineral terlindungi. Power Breakfast. Betapa serunya ya dunia digital Indonesia selama periode Ramadan dan juga pasca Lebaran kali ini. Kontennya sejuk-sejuk ya, dominasi meskipun masih ada beberapa catatan berkaitan dengan apa yang terjadi di ruang digital. Kami masih bersama dengan Direktur Eksekutif Sibersehat Indonesia, ada Mas Ibnu Dwi Cahyo. Mas Ibnu, sebelum lanjut ngomongin soal current isu ya, ada pendengar dulu nih, ada Pak Tony di Bogor, nanti kita ke Sibolga ada Pak Putra. Ke Bogor dulu Pak Tony, selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi, Bang. Selamat Idul Fitri ya Pak Tony ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Tony. Sebenarnya banyak hal yang bisa diangkat oleh masyarakat Indonesia ya. Yang baru-baru ini mungkin tidak terekspos, tapi memang sangat berharga. Contohnya kayak Indofarma, karyawannya belum dibayar oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan presiden komisarisnya mundur. Itu harusnya juga diangkat ke permukaan, kayak gitu. Ya tidak hanya yang tidak bermutu gitu Jadi kan. ruang kontrol masyarakat juga Pak ya, jatuhnya sosial media Pak ya. Betul. Saya pikir anak-anak SMA kita juga perlu lebih kritis ke arah sana. Suatu hari nanti ketika saya bekerja, saya tidak digaji, bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Nah, tidak hanya yang kehidupan ruang pribadi orang aja yang kita angkat. Itu isu negatif, itu positif, sensitif yang bersifat kebijakan, sosial. Itu perlu kita angkat supaya orang tahu dan melek. Begitu viral, pasti selesai semua masalahnya. Iya. Itu. Baik, Pak Tony. Kemarin sempat tuh Pak yang pemecatan nakes-nakes tuh yang di Manggarai juga jadi perhatian publik ya. Iya betul. Di situ kan istilahnya seolah-olah misalkan seperti itu kewenangan daerah, Departemen Kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kan setidaknya ada intervensi dari pemerintah untuk mereview kebijakan ulang. Karena masyarakat menaruh kritik di sana gitu ya berkat itu. Jadi kita nggak akan pernah tahu apa isu yang ada di daerah karena ada otonomi daerah. Kenapa? Tapi bupati, wali kota melindungi supaya tidak terekspos keluar. Peran masyarakat, peran generasi muda yang mendengar El Cinta, yuk sama-sama lihat sesuatu yang bermutu supaya bisa terekspos dan menjadi nilai positif. Ya, bukan berarti jadi apa ya istilahnya hanya reflecting by cahaya kaca, tapi kalian menjadi pahlawan dan berguna bagi orang yang kena itu jadi. Betul. Karena ada ruang positif yang berkembang dari sosial media. Pak Tony, terima kasih Pak Tony ya. Selamat pagi Pak Tony. Ke Sibolga, Sumatera Utara, Pak Putra. Selamat pagi Pak Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Salam kembali. Minal aidin wal faizin. Sama-sama ya Pak Putra ya. Keguguran ini ya. Ya Pak, ini Pak Ibnu ya bicara tentang media sosial dan perkembangannya kemarin itu sempat viral bagaimana berburu takjil ya. Betul Pak, takjil war Pak. Komedian banget ya. Nah, itu membuat kebersamaan akhirnya kita bisa rasakan ya. Mas Adi mengisi bulan puasa begitu ya. Itu positif. Dan hal yang lain kemarin tuh tentang kondisi jalan di mana itu ya di Lampung ya. Betul Pak, di Lampung sudah bagus katanya. Sebagai kontrol sosial untuk kasih masukan ya biasanya sih ini kan tugas DPR sebelum ada medsos kan DPR sebagai perpanjangan tangan masyarakat kan ke pemerintah kan gitu supaya dilakukan perubahan tapi
dengan adanya media sosial langsung persekian detik itu bisa merubah, itu kecerdasan yang luar biasa Pak Ibnu ya. Karena memang media sosial itu masuk ke ranah kecerdasan buatan manusia yang memang masuk ke lintasan-lintasan yang ini, lintasan-lintasan yang memang tidak lagi melihat sekat budaya, sekat masyarakat, bahkan mengatakan satu artis masyarakat pun masyarakat apa bisa jadi artis dengan tanpa ada apa sutradara atau yang lainnya ya, cuplikan film, gambar dan sebagainya. Ini menunggu undang-undang perlindungan data Pak Ibnu ya, sambil kita juga bisa mengatur bagaimana tata tertib berdisiplin bermedsos juga, kita mulai sadar juga ya bahwasanya ada yang mengaturnya itu ya. Itu kalau dari ranking kita masyarakat informasi kita, Indonesia ini masuk nomor berapa sih? Ya, katakan di Asia Tenggara lah. Dalam hal yang ini lagi kedua, UKM digital, mempromosikan produk, barang, yang memang sekarang kan generasi milenial ini cepat sekali ya, untuk bisa ide-ide kreatornya dimunculkan. Apalagi kemarin waktu pemilu ya, bagaimana mengorbitkan satu, kader-kader kontestan. Jadi, bagaimana ini sebagai penyadaran di SMK komputer pun bisa kalau kita mau gencarkan atau jurusan komputer sarjana yang lain supaya UKM digital ini baik. Gaya hidup dan ya Pak Putra. Terima kasih ya Pak Putra ya. Selamat pagi Pak Putra ke Jawa. Nanti kita ngomongin digitalisasi UKM ya. Kita ngomongin soal ruang digital dulu ya Pak ya. Tadi Pak Todi menarik sekali itu ya, bagaimana ruang kontrol terjadi di dalam dunia digital oleh masyarakat. Itu adalah sebuah hal positif yang bisa kita petik dari kehidupan digital kita sebenarnya ya, Mas Ibnu ya. Ruang kontrol ini sangat bagus ya. Jadi masyarakat ya umumnya dulu sebelum ada internet, sebelum media sosial itu sudah besar seperti ini, kalau ada kerusakan jalan segala macam yang mereka bisa lakukan itu kan telepon ke Elsinta kalau zaman dulu kan. Betul. Telepon jalan rusak Mas, misal gitu ya. Iya, Terus jalan kami rusak, telepon tuh segala Bina macam. Marga gitu ya. Atau laporan ke anggota dewan gitu. Nah, sekarang juga selain lapor ke Elsinta lewat medsosnya juga langsung bisa upload sendiri tuh. Apalagi setelah ada TikTok itu kan Iya, viralnya cepet. betul. Nah, misalnya saya tinggal di Depok, saya tinggal di belakang UI. Ya. Ada daerah namanya GDC. Iya. Di situ di jembatan itu ada yang sering rusak. Jadi ada selokan jalan dekat jembatan sering rusak, diperbaiki sebulan rusak terus. Akhirnya viral, masyarakat protes segala macam. Akhirnya datang itu artis yang lagi selebgram lagi rame Bro Ron itu Eh, kerjasama dengan dinas PU di Depok. Akhirnya diperbaiki, day to day dilihat ini perkembangannya kayak gini kayak gini kayak ini bertahun-tahun nggak akan rusak kayak gitu. Nah ini kan perbaikan, ada kontrol dari masyarakat, lalu eksekusinya oleh pemerintah setempatnya juga dia dalam tanda kutip berbasis media sosial gitu. Ini yang sebenarnya saya sama kawan-kawan di pegiat internet itu bermimpi ya nah, birokrasi kita itu proyeknya itu dijalankan salah satunya based on media sosial, laporan masyarakat. Misalnya ada jembatan yang bertahun-tahun ya, jembatan gantung kan kemarin ada yang ya, lepas jatuh ya, untung nggak ada korban jiwa. Nah, jembatan seperti itu kan ada banyak. Tapi tiap tahun ada musrembang, ada penyusunan anggaran. Ini nggak pernah disentuh oleh ya. pemerintah. Justru malah Akhirnya, tergambar di sosial media oleh masyarakat secara langsung. ya, akhirnya ya seperti di Purwodadi misalnya, ada jalan yang bertahun-tahun itu nggak diaspal rusak karena aspalnya jelek. Akhirnya diaspal oleh orang kaya setempat habis 2 miliar kayak gitu. Akhirnya viral di media sosial. Yang malu Betul. siapa? Yang malu juga Kepala daerahnya. kepala daerah, sama seperti di Lampung Ya. kemarin. Sampai Presiden Jokowi datang, akhirnya diaspal. Yang malu siapa? Gubernurnya. Ini semua based on media sosial. Saya Ya. berharap media sosial ini nggak cuman untuk nanti viral, tapi juga nanti pemerintah. Tapi masalahnya gini ya, tidak semua pemerintahan, baik tingkat pusat atau nasional, sudah siap ke pola perubahan komunikasi, ke pola digital. Nah, harus diapakan itu agar nanti caranya sama antara masyarakat dengan pemerintahnya. Ini kan selalu ada kendala birokrasi ya. Ada kebutuhan, tetapi mentok nggak ada anggaran untuk itu. Masalahnya ini kan di penyusunan anggaran. Jadi birokrasi kita itu memang penyusunan anggarannya sangat-sangat rumit lah. Itu memang harus ada revolusi anggaran kayak gitu. Caranya, bagian penganggarannya. Memang kadang-kadang ada dana taktis kan, dana taktis lapangan. Tapi itu kan nggak Nggak banyak, seberapa jumlahnya, betul. nggak seberapa. Biasanya kalau ada pemerintah kepala daerah mau datang, presiden mau datang, dana taktisnya baru dipakai buat ngaspal tak ya.
Makanya tuh Presiden Jokowi itu kan sering dia datang ke lokasi-lokasi secara random. Sehingga kepala daerahnya nggak tahu mau Nggak diaspal siap. kemana kayak gitu. Tiba-tiba mobil presiden yang Mercy itu datang ke jalan yang nggak diaspal sama sekali. Akhirnya setelah presiden pergi, akhirnya diaspal kayak gitu. Nah, cuman kan nggak bisa kayak gitu terus-menerus kayak Ya. gitu. Nah, kita dorong agar media sosial ini nanti ke depan ya semoga ya apalagi nanti semakin banyak ya apa anak muda yang jadi pejabat, jadi kepala daerah bisa mengimplementasikan ini sedikit demi sedikit. Kalau langsung kayaknya nggak mungkin. Tetapi Ya. minimal apa yang menjadi keluhan masyarakat di media sosial itu segera langsung diperbaiki karena sekarang juga masih sangat sedikit sebenarnya. Seperti itu. Minimal ada inovasi ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama menyesuaikan cara hidup masyarakat era sekarang ya. Era 2024 ya, tolong pejabat pakai kebijakan ala era 2024. Terima kasih atas waktunya Mas Ibnu, tetap sehat Mas Ibnu ya. Selamat Idul Fitri buat Mas Ibnu dan juga keluarga. Ya, mohon maaf lahir batin untuk semua Sama-sama ya pendengar Mas Ibnu kita. ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, selamat pagi.